Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita kedatangan dua anak muda yang inspiratif, yang luar biasa, yaitu Mas Farid dan Mas Fairuz. Alhamdulillah, beliau-beliau ini entrepreneur, anak muda tapi mau bergerak, anak muda tapi mau berusaha. Ini yang paling hebat ini. Cuman bukan hanya mereka sebagai entrepreneur, mereka pun sebagai orang-orang yang dekat dengan para ulama, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya, dengan mengaji dan rutin menuntut ilmu. Ini yang menjadi nilai luar biasa untuk mereka berdua, 2F, Mas Fairuz dan Mas Farid. Ini apa ini Mas Fairuz dan Mas Farid nih? Bawa apa nih? Jadi hari ini kita mau kenalin ke Gus, kita ada 3 varian. Jadi hari ini kita ngebawa bakso iga, bakso cincang, sama bakso keju. Oh, mana yang iga? Nah ini iga. Oh ini iga nih. Boleh dicoba, mantap. Ini bakso iga, luar biasa ini. Dari tampilannya udah bikin ngiler kita. Oh, iga. Bener-bener iga. Ini bukan kayu kan ini kan? Oh enggak dong, asli. Asli. Ini bakso iga. Ada bakso apa lagi tadi? Ada bakso cincang, Gus. Bakso daging giling. Cincang, daging giling. Itu bakso Mozzarella. mozzarella. Ini bakso yang kekinian ini. Kalau bakso iga, mungkin zaman Presiden Pak Soekarno udah ada. Bakso daging cincang juga udah ada. Tapi ini ada bakso kekinian, bakso yang rasanya itu milenial banget. Bakso mozzarella. Ya, bakso mozzarella ya. Mozzarella itu apa sih? Mozzarella itu sebenarnya pada dasarnya itu keju pada umumnya keju, tapi ada cara fermentasi mereka yang khusus. Jadi sehingga ketika dipanaskan dia lebih ke arah efeknya melt atau mencair. Oh, jadi keju cair gitu, meleleh gitu ya? Meleleh. Mantep ini ya. Oke, boleh dicoba nggak nih? Oh, silakan. Ini lagi panas banget, cuaca ya cocok lah kita makan-makan bakso. Betul, ya. Namanya bakso apa nih? Bakso Bunda Imas. Bakso Bunda Iya, Imas. Nah, ini Imas. slogannya nih, halal, enak dan higienis. Bakso Bunda Imas. Ya, kita coba dulu ya. Sebelum saya tawarkan kepada para sahabat Gus Iip, kita coba dulu. Ayo, kita makan. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini mie-nya bikin sendiri? Bikin sendiri. Bikin sendiri mie-nya juga. Kreatif luar biasa. Kita coba baksonya dah. Ini bakso iga. Wah, susah nih kalau ditaruh di bawah. Wah, mantap ini. Bakso iga. Ini bakso ini cocok ya. Di daerah Bekasi ini memang, ya bukan di daerah Bekasi saja, seluruh Nusantara ini makanan bakso ini makanan yang jadi favorit ya. Betul. Jadi ibu-ibu atau kaum perempuan yang punya program diet biasanya batal hanya gara-gara bakso. Ya. Iya. Nah, ini betul, Bang. bakso iga, kita cobain dah. Bismillah. Gimana, Gus? Gimana nih rasanya, Gus? Mantep. Masya Allah. Mantep. Kreatif, enak, sangat lezat. Yang terpenting juga bukan hanya lezat, nikmat, tapi halalan thayyiban. Halal, thayyib bagi kesehatan kita. Mantap ini. Ini awalnya gimana? Mas Farid sama Mas Fairuz ini bisa punya kepikiran, inspirasi membuat bakso bunda gitu, membuat bakso Bunda Imas ini gimana ini? Awalnya kepikiran mau bikin bakso itu gimana? Jadi gini awalnya, Gus. Kita itu perhatikan di sekitar sini tuh kita ingin menciptakan sesuatu yang unik.
salah satunya adalah dari cara kita produksi bakso. Itu biasanya yang produksikan bapak-bapak ya. Ya, Bapak-bapak. Nah, kita ingin membuat sesuatu yang unik, yaitu pembuatan bakso ini dibuat oleh Anak-anak muda, ya, anak Iya, remaja. anak-anak Ini luar remaja. biasa. Iya, jadi Iya. jarang sekali anak remaja, anak-anak muda lah ingin berkecimpung di dunia bakso gitu kan. Biasanya nyanyiannya juga kan abang tukang bakso ya. Berarti kan abang-abang biasanya. Sekarang Mas tukang bakso. Mas tukang Nah, sekarang bakso. Mas tukang Bakso. bakso. Iya. Ini mereka berdua selain ganteng, soleh, kreatif, dan punya apa ya? Punya giroh entrepreneur. Sebab ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Rifa'ah. Beliau meriwayatkan bahwa ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma'at yabul kasbi, usaha apa yang paling baik? Ya, usaha apa yang paling baik? Atyab itu yang paling bagus, yang paling baik. Kemudian Rasulullah menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Yang paling baik kata Rasulullah adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Nah, makanya di sini ada tulisan handmade apa enggak nih? Enggak sih. Oh, enggak ditulis di sini ya. Ini tapi handmade kan ya? Tapi itu Iya. pasti Nah, handmade. handmade itu adalah amalun biyadi. Handmade itu adalah apa namanya? Perbuatan dengan tangan. Jadi yang paling baik kata Nabi adalah amalu rajulin biyadihi. Pekerjaan seseorang dengan menggunakan tangannya sendiri. Bakso ini dibuat dengan tangan sendiri. Diracik dengan sendiri. Ini sudah termasuk kategori atyabul kasbi. Luar biasa ini Rasulullah yang bilang ya. Kemudian kata Nabi wa kullu bai'in mabrurin. Dan setiap perdagangan, perniagaan yang lolos daripada riba, yang lolos daripada tipu daya, itu adalah usaha yang paling bagus. Amin. Jadi Mas Pairus, Mas Farid ini sudah termasuk kategori amalu rojulin biyadihi, sudah handmade, membuat bakso dengan tangannya sendiri, ya, tapi higienis ya, Gus. Gus sahabat Gus Iip, ini higienis baksonya, melewati beberapa proses yang apa namanya steril, tidak bisa diragukan lagi bahwa ini bakso adalah bakso yang enak, ya, bakso yang nikmat. Sebagaimana tadi Rasulullah, yang keduanya adalah wa kullu bai'in mabrurin. Jualan bakso halal. Jualan bakso berkah. Ya. Jadi sekarang image berjualan itu sudah kita hilangkan kegengsiannya. Sebab apa? Ya karena jualan termasuk adalah dari sunnah tradisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya awalnya bakso ini memang kan yang buat abang-abang gitu ya. Nah kita ini berdua ini 2F ini ternyata pengen mendobrak bahwa bukan hanya abang-abang yang bisa bikin bakso, kita remaja bisa gitu ya. Luar biasa ini. Nah ini menurut Gus, rasanya enak luar biasa. Ya, Mas, rasanya enak, terus kadar kelembutannya dapat. Ya, apalagi di suasana panas seperti ini ditemani dengan es, wah, Mantap nih. top banget. Mantap, Gus. Menunya ada apa aja nih? Varian rasanya ada apa aja? Nah, di bakso Bunda ini kita banyak varian rasa. Ada apa? Untuk saat ini kita ada 6. 6. Ada 6, Gus. Banyak ya? Ada Apa? bakso Satu. mozzarella nih, keju nih. Keju mozzarella. Nah, Ya. yang kedua itu bakso iga. Bakso Itu iga. top penjualan semua tuh. Bakso Kemudian- mozzarella sama iga ini. Iga itu yang Top seller. top seller. Nah, apa lagi? Kemudian ada urat. Urat. Urat pada umumnya semua banyak Urat yang jual. ada bakso. Cincang. Daging cincang. Daging cincang. Beda Ini sama urat ya? Beda. Apa bedanya sama urat tuh? Nah, Bakso. jadi kalau bakso urat sama cincang itu perbedaannya cuma jadi cara pengolahan. Jadi begini Gus, kalau bakso cincang itu daging urat atau cincang itu dimasukin ke dalam baksonya. Jadi nggak diaduk nggak diaduk rata. Itu apa? Daging cincang. Daging cincangnya. Oh iya, kalau urat itu jadi si adonan bakso
dengan daging itu Di- campur, di- di mix ya. di-mix. Tapi kalau daging cincang itu bakso, Habis itu kemudian kita masukin di masukin tengahnya daging itu. cincangnya. Oh, gitu. Oh. Terus apa lagi tuh? Ada bakso mercon. Bakso mercon. Wah, Nah, ini mana lagi nih mercon booming ini? Booming juga Lagi ini. booming Gus. Bakso mercon. Apa tuh isinya mercon? Isinya itu Meledak ya, lagi ntar. Enggak. Apa aja? Bakso mercon ini ada isinya biji-biji cabe. Biji ngeri juga Jadi, itu ya. ya, jadi cukup mantap. Biji-biji cabe. Biji-biji cabe dimasukin ke bakso, tapi bukan cuma biji cabe kan? Iya. Ada apa aja? Jadi dari segi kuahnya pun merah. Khusus dia punya Oh. bubuk cabe. Jadi benar-benar pedas. Gus. Iya. Itu baru 5 tuh. Yang terakhir. Yang terakhir apa tuh? Itu ada bakso halus. Bakso halus. Apa itu bakso halus? Bakso halus itu jadi kayak kita makan bakso biasa kan ada temennya. Nah, ini bakso halus disebutnya. Ini yang kecil ini adalah Iya. bakso halus. Oh, iya. Berarti bakso halus tuh masuk ke dalam satu varian menu apa selalu ada bakso halus dalam setiap varian menu? Selalu ada bakso halus di varian menu, tapi ada varian khusus bakso halus aja. Isinya lebih banyak bakso kecilnya. Oh iya. Jadi ada 6 ya, ada 6. Yang pertama tadi bakso iga, ini top seller. Bakso iga emang enak luar biasa. Gus belum mencoba nih yang bakso mozzarella, bakso daging cincang, nantilah di lain kesempatan ya. Ini baru kita coba yang di mangkok saya itu bakso iga. Ada lagi bakso keju mozzarella. Ini jadi top seller juga. Kemudian bakso urat, bakso daging cincang, bakso mercon bagi yang maniak pedas-pedas. Wah, itu cocok banget dah. Katanya kuahnya itu merah sampai merah. Terus yang keenam bakso halus. Bakso halus tuh guruntul kalau kata orang Sunda. Nah, ini pentolnya itu namanya bakso halus. Ada dalam varian semua itu. Nanti bisa dipesan di running text ya. Ada nomor HP-nya, ada nomor WA-nya. Silahkan nanti dipesan bagi sahabat-sahabat Kusib dimanapun berada. Insya Allah siap delivery ya? Wah, siap. Udah kemana? Dengar-dengar udah ke Sudan. Kita udah ke Sudan. Ke mana? Ke Turki. Turki. Mantep itu. Malaysia. Ini bakso Bunda Imas ini bukan hanya di Tambun, tapi sudah go internasional. Ini sudah pernah Singapura. Di Singapura pernah, kemudian ke Medan. Turki, ke Medan, Makassar. ke Makassar. Mungkin nanti akan ada info lanjutan bahwa bakso Bunda Imas membuka peluang untuk reseller. Sangat terbuka. Sangat terbuka ya. Ini harganya terjangkau. Harganya berapa ini? Kalau untuk varian iga kita buka harga itu 20.000. 20.000 untuk yang iga. Iya. Ini Terjangkau. harga jual. Kalau reseller bisa lebih murah. Bisa lebih murah. Jadi untungnya banyak. Jadi rata-rata harganya berapa nih? Nggak nyampe 30.000 kan? Enggak sampai. Oh, nggak sampai. Maksimal 20.000 kita. Ya. Maksimal itu yang paling maksimal 20. Paling mahal 20.000. Ya, paling mahal 20.000. Wah, mantap ini ya. Ini sudah pernah ke Sudan, sudah pernah ke Turki, sudah pernah ke Medan, ke Singapura, ke negara-negara lain dan ke pulau-pulau lain. Insya Allah kalau nggak nyobain dan nggak ketagihan, rugi dah ya. Ini karena kita dukung ekonomi anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia entrepreneur. Karena salah satu daripada hadis Rasulullah pun beliau mengatakan, man tolabad dunya, barang siapa yang mencari kehidupan dunia, halalan, istighfafan, dengan cara yang halal, jangan mencuri, jangan menipu, ya jualan bakso halal, ya asal jangan daging tikus, itu bahaya. Terus istighfafan untuk menjaga diri supaya tidak meminta-minta kepada orang lain, supaya tidak menjadi pengemis kepada orang lain. Ini adalah perbuatan dan pekerjaan yang mulia. Itu hadis Rasulullah SAW. Bahkan kata Nabi, nanti di akhirat orang yang seperti ini, yang mau berusaha, yang mau berikhtiar mencari rizki yang halal, nanti ba'athahullahu yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Jadi nanti di akhirat ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar, wajah orang yang ikhtiar mencari dunia agar tidak mengemis, agar menjaga kehormatannya, itu akan dibangkitkan di yaumil mahsyar dalam keadaan wajahnya terang benderang bagaikan bulan purnama. Amin. Udah ganteng-ganteng, ngapalin Quran, bikin bakso, wah luar biasa.
Apalagi niatnya untuk membantu kedua orang tua. Ini yang luar biasa. Ada ini juga ya. Oh iya. Aman untuk anak-anak. Anak-anak boleh makan ini nih? Boleh. Boleh banget. Anak-anak boleh. Umur berapa yang boleh? Sebulan boleh? Udah bisa makan, boleh. Oh, yang penting patokannya bisa makan ya. Iya. Yang bisa makan. Ya, bayi juga bisa makan. Iya. Tapi ya untuk anak-anak juga langsung bisa dikonsumsi karena tanpa bahan Pengawet. pengawet. Atau bahan kimia yang berbahaya lainnya. Bahan kimia nggak ada ya, bahan yang borak Nggak ada. nggak ada. 100% Alami. alami dan halal. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Gus Iip dimanapun berada, cobain ya. Nanti yang mau pesen baksonya ada di running text, ada nomor WA, ada alamatnya. Yang mau ke kedai langsung, yang mau pesen boleh langsung di komentar, nanti ditanggapin juga sama tim Gus Iip official, atau bisa komen-komen di Instagram, di Facebook juga ya. Nanti silahkan pesan, insya Allah siap delivery, karena ini deliverynya sudah sampai mancanegara dan juga mulai merambah ke pulau-pulau di Indonesia yang lainnya. Ini dukung UMKM anak muda, usaha-usaha yang halal dan thayyiban. Mari kita support bentuk-bentuk daripada kreativitas anak muda kita. Bukan hanya jualan bakso, mereka pun mengajar ngaji, ya. Mengajar ngaji, menghafal Al-Qur'an, mempelajari ilmu-ilmu agama. Ini yang menjadi nilai plus dari bakso Bunda Imas, ya. Kita lanjut makan lagi ya. Ini enak banget. Ya. Enggak. Mari Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bakso halus ya. Kita Ya, coba bakso ini halusnya. ya. Bismillah. Kita nggak keasinan Gus. Enggak keasinan, enggak hambar. Nah. Bisa buat acara Wah, bisa Wah, banget Gus. siap. Insya Allah bisa. ulang tahun, Bisa. Bisa. siap. Siap. Pernikahan, Bisa banget. Bisa banget. pernikahan tapi umpama ada yang minta dibikin stand. Biasanya Sangat. kan nggak ngirim kan, Mampu. biasanya pengen, oh mampu ya, Insya Allah, nanti dibikin insya standnya gitu ya. Mm-mm. Cara pengajian, arisan bisa ya? Insya Allah Insya bisa. Allah bisa. Bisa buat acara-acara yang tidak ingin ribet menyediakan konsumsi, hubungi langsung bakso Bunda Imas. Ya, acara apapun ya, karena penjualan ini di semua kalangan ya, di semua acara pun ini sudah banyak yang memakai bakso Bunda Imas. Ini enak sekali bakso-baksonya, luar biasa. Nah ini boleh cerita lagi ya tentang bakso ini, diinspirasi karena dari tadi ya, karena kita sebagai anak muda kan nggak mau tinggal diam, Betul, ingin berbuat kreativitas seperti ini. Jadi bagaimana cara orang mau mereseller, caranya gimana nih? Kalau kita tuh mengincarnya gini ya. Ya, Jadi kita itu mencari yang namanya, jadi kita mengincar yang namanya orang yang punya marketnya banyak. Jadi istilahnya ibu-ibu rumah tangga biasanya. ibu rumah tangga, Terus biasanya kita tawarin juga ke yang orang itu kerjanya di perusahaan-perusahaan besar. Biasanya itu mereka itu. itu pasti itu bakal nawarin. objek-objek marketnya gitu ya. Iya. Nah ini kalau mau yang jadi reseller gitu, pesennya minimal berapa sih Mas Farid gitu? Apakah ada pesan minimal bisa jadi reseller, atau 0 order saja bisa menjadi reseller, atau gimana? Untuk reseller kita mungkin agak dikhususkan, mungkin minimal itu bisa kisaran antara 20 sampai 30 Ya, porsi. 20 porsi, ngambil 20 porsi bisa langsung jadi reseller. Kalau 10 umpama, saya mau jadi reseller deh, tapi 10 dulu gimana? Kalau misalkan emang dia itu berniat buat emang mau menjual Usaha gitu ya? usaha, kalau emang dicoba dulu nggak apa-apa, kita terbuka ke Terbuka, jadi fleksibel aja gitu, yang Fleksibel aja. fleksibel. Nggak ada uang pendaftaran?
Nggak ada. Nggak ada. Nol administrasi. Jadi jual langsung ya. Tidak ribet, tidak pakai regulasi segala macam, tidak harus menyimpan saldo ya di tempat usaha. Jadi begitu Anda punya niatan untuk menjadi reseller, langsung saja hubungi kami, hubungi beliau-beliau, insya Allah nanti peluang itu akan terbuka. Ya, satu perumahan ada satu reseller, satu perumahan biasanya ada 800 orang lah, umpama ada 800 warga. Betul. Nah, jadi satu reseller itu untuk mengakomodir 800 warga itu sudah lumayan. Di mana-mana kan sudah banyak perumahan sudah padat, kemudian warga-warga penduduk kampung sekitar juga sudah padat. Nah, ayo gencar, digencarkan, insya Allah maju dan tambah barokah. Ya. Ini terima kasih banyak sudah disediakan baksonya ya. Semoga berkah dan semoga usahanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa kepada Gus Iip ya. Kalau mau pesan, mau order, nanti dilihat di running text ya. Ada nomor WA, ada alamat kedainya juga, boleh datang langsung ke sana. Masih buka kan? Masih. Nah, kemarin kan corona. Jadi getaway saja ya atau Take away. take away gitu. Take away. Bukan giveaway ya, bukan ya. Jadi take away, delivery order saja, tapi sekarang sudah mulai bisa makan lagi di kedai Bunda Imas, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, terima kasih kepada sahabat Gus Iip semuanya. Ini dari mana tadi? Dari Bakso Bunda Imas. Ya, kami mengucapkan selamat mencoba. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.